Assalamualaikum, Sobat pencari wilayah penyebaran dan perjuangan bangsa Indonesia di belahan negara-negara dunia. Kali ini kita melihat kisah perjalanan bangsa Indonesia yang bertahan hidup di Afrika Selatan. Migrasi bangsa Indonesia ke Afrika Selatan semakin cepat dengan adanya pengasingan tokoh asal Makassar yakni Syekh Yusuf Al-Makari. Bagaimana kisah perjalanan bangsa Indonesia sampai ke wilayah berjarak 5.000 mil tersebut? Sebelumnya, agar kami dapat memberikan kisah perjalanan yang lebih baik, jangan lupa, sobat, tekan tombol subscribe dan lonceng agar kisah perjalanan selanjutnya ini selalu hadir. Bila tidak suka, klik unlike dan beri komentar. Diawali dengan Cape of Good Hope adalah sebuah kota tempat pertama kalinya para budak asal Jawa dan Madagaskar mendarat di Afrika Selatan pada sekitar tahun 1652. Para budak yang didatangkan dari Indonesia dan Malaysia tersebut kemudian dinamai etnis Cape Malay. Karena namanya Malay, maka orang-orang Afrika Selatan lebih mengenal etnis asal Malaysia dibandingkan dengan etnis dari Indonesia. Sementara itu, Bo-Kaap ini merupakan salah satu wilayah yang ada di Cape Town, Afrika Selatan. Berdasarkan catatan sejarah, Bo-Kaap dikenal sebagai perkampungan warga Melayu yang dihuni dua etnis bangsa yang berasal dari keturunan bangsa Indonesia dan keturunan suku Melayu dari gugus Madagaskar. Sementara itu, orang-orang Indonesia mulai menempati kawasan ini pada tahun 1653. Awal mula kemunculan orang Indonesia di Bo-Kaap, Cape Town, Afrika Selatan didatangkan oleh kolonialisme Belanda. Mereka dibawa oleh para kolonial Belanda ke Afrika Selatan. Mereka dibawa untuk dijadikan budak atau tenaga kontrak. Seiring dengan dibawanya para budak etnis Jawa ke Afrika Selatan, kolonial Belanda pun membawa Syekh Yusuf Al-Makari beserta pengikutnya asal Makassar, Sulawesi Selatan, ke Cape Town pada 1694 untuk diasingkan dari Kesultanan Makassar. Pengasingan ini karena Belanda takut Syekh Yusuf berusaha menyusun kekuatan Islam di daerah Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memberontak pada kolonial Belanda yang menjajah wilayah tersebut. Sebenarnya, Syekh Yusuf merupakan keponakan Sultan Gowa, dibuang Belanda bersama para pengikutnya ke Afsel pada 1693. Sebelum dibuang ke Afrika Selatan tahun 1684, Syekh Yusuf pernah dibuang ke Sri Lanka. Sebelum merantau ke Banten, Jawa Barat, Syekh Yusuf terlebih dahulu menikah dengan putri Kesultanan Gowa. Di Banten, Syekh Yusuf bersahabat dengan Pangeran Surya. Setelah sang pangeran naik tahta dengan gelar Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai tahun 1683, Syekh Yusuf diangkat sebagai mufti Kesultanan Banten. Disinilah, dua tokoh terkemuka yakni Syekh Yusuf bersama Sultan Ageng Tirtayasa mengenalkan Islam sebagai prinsip kemerdekaan kepada masyarakat berdasarkan sumber dari Zaim Ukrowi, menggagas Renaissance Indonesia. Meskipun diasingkan, sebagai ulama muda dan juga pemimpin tentara Kesultanan Banten dengan kemampuannya, Syekh Yusuf pun juga menyebarkan agama Islam pertama di bagian selatan benua hitam ini. Lambat laun jumlah pengikut Syekh Yusuf semakin banyak, sehingga Belanda sangat khawatir dengan perkembangan Islam di Cape Town. Untuk mencegah perkembangan Islam di Afrika Selatan itu, Belanda kemudian memindahkan dan mengisolasi Syekh Yusuf ke Zandvliet. Namun, usaha Belanda untuk mematahkan perkembangan agama Islam gagal, bahkan Islam tetap berkembang di Cape Town. Oleh karena itu, warga asal Indonesia yang menetap di Afrika Selatan terutama para Muslim diakui mereka bukan orang Malaysia. Bahkan, mereka langsung menyatakan mereka juga keturunan Indonesia khususnya Banten. Seperti dikutip perpustakaan.tanah.impian.web.it, Ibrahim Saleh, Kepala Sekolah Muslim Bosmont. Keadaan ini diperkuat adanya Makassar di Western Cape berpenduduk sekitar 33.000 pada tahun 2009. Sampai sekarang, mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan dan pembuat kapal. Sebuah keterampilan yang juga khas warga Bugis Makassar. Memang sebelumnya ada kesalahpahaman tentang Malay, asumsi orang selama ini istilah Malay diasosiasikan pada bangsa Malaysia dan mereka juga diidentikan dengan keturunan Malaysia. Namun, kami sudah tahu anggapan itu salah, ujar Ibrahim. Mungkin karena berasal dari daerah atau kawasan orang-orang Melayu kemudian dinamakan Malay yang kini dikenal dengan Cape Malay. Sebenarnya, para budak yang dibawa oleh kolonialis Belanda itu bukan berasal dari etnis Melayu, para pekerja atau budak itu didatangkan dari Jawa oleh Belanda.
Kesalahpahaman itu berlangsung cukup lama yang sebagai penduduk keturunan Malaysia. Oleh karena itu, penduduk Indonesia etnis Jawa pun harus berjuang untuk memperkenalkan diri. Berusaha untuk menghilangkan kesalahpahaman asal keturunan. Mengubah persepsi yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah. Namun keturunan Indonesia tidak patah semangat, terus berjuang dan berjuang. Kami akan terus memperkenalkan Indonesia di Afrika Selatan. Indonesia merupakan bagian dari sejarah Afrika Selatan, ujar Ali Hasan warga keturunan Indonesia. KP Malay yang sekarang ini juga disebut KP Muslim, sudah menjadi etnis tersendiri di Afrika Selatan. Pada masa apartheid, etnis KP Malay masuk dalam golongan kulit berwarna koloret, kastanya lebih tinggi dibandingkan dengan kulit hitam, tetapi di bawah kulit putih. Populasi etnis KP Malay sekarang ini sekitar 166.000 di KP Town dan sekitar 10.000 di Johannesburg. Orang-orang KP Malay juga penentang apartheid, salah seorang pimpinannya adalah Farid Esak. Sementara itu, perjuangan bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya di Afrika Selatan membuahkan hasil. Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Afrika, Tina Jumat, adalah seorang wanita keturunan Jawa. Menurut Duta Besar Dubes Indonesia untuk Afrika Selatan, Syahril Sabarudin, Tina ingin sekali diundang ke Indonesia untuk bisa datang ke kampung leluhurnya. Saya ingin melihat leluhur saya ingin sekali melihat, kata Syahril menirukan Tina. Saat berlangsung konferensi perubahan iklim di Afsel, Tina sempat bertemu lebih dari 1 jam membicarakan adal-usul Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Afrika Selatan itu. Saat ini, Imbu Syahril, November tahun 2011, sekitar 1,2 juta keturunan Melayu tinggal di Afrika Selatan, utamanya di KP Malay, di KP Town. Mereka sehari-hari berbahasa Inggris, tapi sebagian kecil bisa bahasa Indonesia dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang belum disempurnakan. Wassalamualaikum. Demikian sekelumit kisah perjalanan dan perjuangan bangsa Indonesia di Afrika Selatan. Semoga bermanfaat.